Bismillahirrahmanirrahim. Surah As-Saffat, surah ke-37 ayat 99 sampai 113. Hari ini kita bahas tafsir ayat-ayat kurban. Kenapa? Karena kita memasuki bulan Dzulhijjah, amalan yang sangat-sangat disunahkan, dianjurkan di bulan Dzulhijjah itu adalah ibadah kurban. Selain ibadah haji adalah ibadah kurban. Ya. Nah, bagaimana perintah dalam Al-Qur'an yang kita bahas pada hari ini? Lalu yang kemarin hari Rabu kita bahas tafsir surah Al-Kautsar. Itu juga menjelaskan tentang kurban. Hari ini kita bahas surah As-Saffat. Bagaimana sejarahnya dimulai kurban itu seperti apa? Mari kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. As-Saffat ayat 99 sampai 113. Waqala, dan Nabi Ibrahim berkata, Inni, sesungguhnya aku zahibun, akan pergi ila Rabbi, kepada Tuhanku, sayahdin, dia memberikan petunjuk kepadaku. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu disebut dengan Khalilullah, kekasih Allah. Kenapa? Karena sejak muda mengalami begitu luar biasa cobaannya. Berat sekali cobaannya. Ya, sejak dia dibakar hidup-hidup oleh Namrus, kemudian diberikan ujian tidak punya anak, ya. Tapi Nabi Ibrahim itu kaya raya, Pak. Saking kayanya itu, dia itu berkorban setiap tahun 1000 ekor kambing, 300 ekor onta. Mana ada orang yang kaya, bukan hanya sekedar kaya, tapi dermawannya luar biasa. Jadi setiap tahun Nabi Ibrahim kalau kurban itu gak tanggung-tanggung, 300 onta, 1000 ekor kambing. Coba bayangin berapa miliar tuh setiap tahun. Kalau satu onta 50 juta misalnya, 30 juta kayak sapi ya, dikali 300 udah berapa? Kalau kambing 1000 dikali 3 juta udah berapa? Masya Allah, berarti luar biasa, kaya, dermawan. Jarang ini, Pak. Kalau kita korban kambing satu pun berat ya. Tapi Nabi Ibrahim saking hebatnya, dermawannya, 300 ekor onta, 1000 ekor kambing. Orang-orang kagum. Hai Ibrahim, antum tuh hebat banget. Begitu luar biasanya setiap tahun kurban sebanyak ini. Nah, pernah ngomong dia. Apa katanya? Hai kaumku, jangankan kambing, onta. Kalau saya punya anak, nanti saya akan korbankan. Nah, itu pernah ngomong begitu tuh. Nah, nanti akhirnya ditagih oleh Allah dalam surat ini. Nabi Ibrahim diberikan ujian supaya menyembelih anak kandungnya sendiri. Padahal puluhan tahun gak punya anak. Karena puluhan tahun gak punya anak, dipaksa oleh istrinya untuk nikah lagi. Dipaksa, namanya dipaksa. Mau? Iya. Jadi kalau bapak pengen nikah lagi, kawin lagi, cari supaya bini memaksanya. Tapi syaratnya gak punya anak. 80 tahun, umur 80 tahun udah gak punya anak. Ya, dipaksa oleh Siti Sarah kawin lagi, nikah lagi. Nikahnya, kawinnya bukan dengan orang lain, dengan pembantunya, namanya Siti Hajar. Nah, tetapi anehnya setelah nikah, hamil, Siti Sarah nikah, hamil juga. Padahal sudah nenek-nenek, sudah tua. Sudah umurnya sudah hampir 80 juga. Ya, bedanya mungkin 5 tahun, 75. Hamil, dua-duanya hamil. Dari Siti Sarah lahir Ismail alaihissalam, dari Siti Sarah itu Ishak, dari Siti Hajar lahir Ismail. Tuh, jadi dua-duanya nabi, Pak, bayangnya. Istrinya dua, tapi dua-duanya nabi, berarti hebat banget ya Nabi Ibrahim. Maka disebut Khalilullah. Nabi Ibrahim itu setiap hari menjamu tamu. Makanya selain kekasih Allah, kenapa disebut kekasih Allah? Saking dermawannya, setiap hari harus ada tamu. Kalau nggak ada tamu, dia nyari tetangganya supaya makan bareng sama dia.
Dia tuh nggak mau makan sendiri. Itu Khalilullah, kekasih Allah. Jadi hebat, kaya, dermawannya luar biasa. Itu Nabi Ibrahim. Makanya kita kalau sholat dalam tahiyat akhir membaca apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Harus disebut. Karena aturan-aturan dalam syariat Islam itu Nabi Ibrahim. Aturan khitan, aturan haji. Haji itu Nabi Ibrahim, Pak, Ismail. Kemudian aturan apa lagi? Aturan kurban. Nah ini kita jelasin. Nah, jadi Allah menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim. Dia diperintahkan oleh Allah supaya apa? Supaya pergi. Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Sesungguhnya aku pergi kepada Tuhanku Allah sayahdin, agar Allah memberikan hidayah petunjuk. Jadi Ibrahim itu pergi supaya mendapatkan hidayah Allah. Karena dia ingin punya anak, dia selalu berdoa. Nah, inilah doa yang kita baca agar kita punya anak yang soleh. Apa doanya? Rabbi habli minas sholihin, ayat 100. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah, anugerahkan kepadaku anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleh. Karena dia nggak punya anak, pengen punya anak. Makanya doa ini jangan sampai kita tinggalkan, Pak. Rabbi habli minas sholihin. Ini doa ringkas padat. Doanya dikabulkan oleh Allah, dua-duanya anaknya soleh karena doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya kan? Rabbi habli minas sholihin. Gak punya anak, nikah lagi, akhirnya Allah karuniakan. Wa basyarnahu bi gulamin halim. Kami gembirakan ya berita bahwa Nabi Ibrahim memiliki anak yang halim, anak yang sabar, yang santun, yang baik sekali. Ya, diceritakan dalam beberapa riwayat dia punya anak itu ketika berusia 26 tahun. Ya, 26 tahun istrinya ya namanya Siti Hajar lahir, yang diberikan nama Ismail. Dari Siti Sarah lahir namanya Ishak ketika beliau berumur 99 tahun. Jadi berarti lebih tua Nabi Ismail diberikan Nabi Ishak. Bedanya 3 tahun ini dalam tafsir Ibnu Katsir, ya kan? Inilah karunia Allah. Ya, sudah lama enggak punya anak, Allah karuniakan ya punya anak. Falamma balagu ma'i sa'ya, maka ketika Nabi Ismail itu sampai bersama Nabi Ibrahim, sa'ya itu sekitar ABG lah, sudah memiliki usia akil balik kira-kira 13 tahun ya. Kalau dalam tafsir ini 7 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun ya. Sudah memiliki usia yang matang, akil balik. Qala, Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai Ismail anakku, inni ara fil manam, sungguhnya aku melihat di dalam mimpi. Nih, mimpinya Nabi bukan sembarang mimpi, Pak. Mimpinya mukjizat. Dalam mimpi itu apa dikatakan? Anni asbauka fanzur ma jatara. Bahwasanya aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu, maka bagaimana pendapatmu? Walaupun perintah Allah, Nabi Ibrahim tidak sembarangan. Dia nanya dulu kepada Ismail. Ya, diceritakan ini yang disebut dengan hari Tarwiyah. Tarwiyah itu mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Tarwiyah namanya, mimpi. Nah, kita sunnah puasa itu ya. Bahkan dari tanggal 1 kita berpuasa ya, dari tanggal 1 bulan Zulhijjah sampai tanggal 9 bulan Zulhijjah, 9 hari puasa. Pahalanya ini sama dengan puasa Ramadan. Sebagaimana hadis dari Abu Bakar As-Siddiq, sahrani la yanqusani, 2 bulan yang tidak memiliki kekurangan kecuali keistimewaan, keutamaan. Sahur Ramadan wa sahur, bulan Ramadan dan bulan Zulhijjah.
Keistimewaan bulan Ramadan paling istimewa di akhir Ramadan. Lebih istimewa di akhir Ramadan, yaitu adanya apa? Lailatul Qadar. Dan bulan Dzulhijjah istimewa, yang teristimewa itu di awal justru. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah itu teristimewa. Makanya kita disunahkan untuk melaksanakan ibadah. Di antara berpuasa sunnah. Nah, Nabi Ibrahim bermimpi, lalu nanya dulu, hai anakku, bagaimana pendapatmu? Semalam ayah mimpi untuk menyembelihmu. Ismail anak yang soleh, anak yang taat, makanya Ismail asal katanya sami'a, mendengar apapun perintah Allah. Karena ini perintah Allah, apa katanya? Kata Nabi Ismail, kata Ismail, ya abatif alma tu'maru, wahai ayahku, abiku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Nanti kamu, hai Ibrahim, akan mendapati aku, Ismail, insyaallah, jika Allah kendaki, minas sabirin, termasuk orang-orang yang sabar. Jadi sampai begitu Pak, lagi seneng-senengannya punya anak, malah apa? Disuruh sembelih. Awalnya begini, Nabi Ibrahim diperintahkan, kan tadi kan pergi itu untuk mendapatkan hidayah, supaya jangan cemburu. Nabi Ibrahim awalnya tinggalnya di mana? Di Palestina, yang sekarang jadi konflik sampai hari ini di Palestina. Sarah, ya, kemudian siapa? Hajar, ya kan. Nah, masih bayi cemburu Sarah. Kenapa? Karena cintanya kelihatannya lebih kepada Hajar, Ismail ini, kepada istri yang kedua. Cemburuan inilah akhirnya Allah perintahkan Ibrahim untuk membawa Siti Hajar dan Ismail bayi ke Mekah. Nah, Mekah waktu itu padang pasir, tidak ada makhluk apapun, ya, tidak ada makhluk, pasir yang sangat gersang, ya, sangat gersang, nggak ada manusia. Nah, tapi karena ini perintah Allah, Siti Hajar, karena ini perintah Allah, dia mau ditinggal oleh suaminya dari masih bayi itu, dari masih bayi. Makanya ketika Siti Hajar itu nggak punya air susunya lagi karena sudah kelamaan, akhirnya dia berlari dari kecil, dari Bukit Sofa dan Marwah, kadang jalan, kadang lari. Tapi kan fata morgana melihat, kadang nggak, sampai 7 kali putaran. Ini dilakukan oleh jamaah haji kan, sa'i dari Sofa dan Marwah, ya. Untuk mendapatkan kemuliaan harus suci dulu, mendapatkan Marwah dengan cara berusaha terus menerus. Jadi, dan itu jauh Pak jaraknya Pak, jangan anggap lumayan, nggak jauh banget, itu lumayan. Kalau 7 kali putaran, jadi kalau Bapak mengalami insyaallah haji atau umroh, sa'i itu dari Bukit Sofa dan Marwah bolak-balik 7 kali. Itu dilakukan oleh Siti Hajar untuk mencari air. Nah, ketika dalam pencarian air itu sampai ke Bukit Marwah, melihat dari kaki anaknya bayi namanya Ismail ada apa? Air. Maka kata Hajar, zamzami, kumpul, dikumpulkan makin banyak. Air ketika itu lebih berharga daripada emas berlian. Akhirnya airnya itu makin banyak, airnya bisa hidup. Orang-orang melihat, orang-orang ya dari musafir mana, wah ada air nih. Akhirnya yang pertama miliki air siapa? Siti Hajar dan Ismail bayi. Lama-kelamaan orang pada bikin tenda, bikin rumah, bikin macam-macam. Akhirnya makin hari makin ramai itu karena ada pusat air namanya Zam-Zam. Dan air Zam-Zam itu tidak akan kering sampai kiamat. Sampai kiamat Pak, itu air mukjizat, lebih tinggi mineralnya di seluruh dunia, itu air Zam-Zam. Ya, air Zam-Zam, masya Allah, itu air mukjizat tuh, masya Allah. Itu karena apa? Karena rela ditinggalkan suaminya bertahun-tahun, berduaan dengan Ismail, maka Allah karuniakan Zam-Zam. Kalau seandainya nih ya, enak aja, udah punya anak, kok ditinggal jauh lagi dari Palestina ke Mekah, jauh banget kan, lintas negara.
Masya Allah. Tapi karena ini perintah Allah, Siti Hajar mau itu ya. Nah, sudah dewasa diperintahkan balik lagi. Kaget Nabi Ibrahim. Kagetnya kenapa? Dulu padang pasir, kok sekarang banyak orang, banyak manusia. Kenapa? Karena ada air Zam-Zam. Ada air itu. Jadi kota tuh. Mekah tuh jadi kota. Nah, ketika itu Ismail sedang ganteng-gantengnya. Sekitar balik-baliknya. Gantengnya luar biasa, sekitar 7 tahun atau antara 7 tahun sampai 13 tahun. Ganteng-gantengnya. Di bawah airnya, ketika dalam itu Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelihmu. Tapi nggak langsung disembelih. Tanya dulu. Ismail adalah, kalau ini perintah Allah, apa katanya? Qala timal ma'tumar. Ya Ibrahim, kerjakan, karena apa yang Allah perintahkan kepadamu, semoga kita semua akan mendapati aku insyaallah minas sabirin, orang-orang yang sabar menghadapi ujian yang berat ini. Gak pernah kan ada. Misalnya Ismail bukan anak soleh, ya bapak aja yang sembelih, masa gua masih kecil sembelih? Gitu kira-kira jawabannya ya. Allahu akbar walillahil hamd. Falamma aslamil jalal. Nah, itu setan tuh, iblis, waduh, ya nggak mau terjadi penyembelihan, karena iblis nggak mau terjadi kurban pada waktu itu dengan berbagai cara supaya kurban itu nggak terjadi. Akhirnya iblis menggoda Ibrahim. Ibrahim, kamu udah puluhan tahun nggak punya anak, anaknya sudah mencapai usia balik, kok mau-maunya kamu sembelih? Ada aneh aja. Hei iblis, laknatullah alaih, bismillah Allahu akbar, ditipu 7 kali. Itu dilakukan nanti jamaah haji kan, Jumratul Ula. Oh, masya Allah. Ya iblis laknatullah. Jadi perang tuh, mulai perang lawan setan tuh ketika Ibrahim, ya tidak, ini perintah Allah, iblis dilempar dengan batu 7 kerikil. Dah, las. Allah Akbar. Kalau jemaah haji bukan hanya kerikil Pak, sendal. Ya sendal di setan takutan tuh. Setan dimusuhin, pulang ke tanah air setan dideketin. Iya, dulu kenceng banget tuh melipar. Bismillah, Bismillah, wah habis setan tuh. Kata setan nyengir, lu gua dilempar, di sini deketin lagi, korupsi lagi. Nauzubillahi min dzalik. Nggak kena, digoda lah siapa? Siti Hajar, ibunya. Si Hajar, ente itu kenapa maunya anaknya disembelih? Aneh-aneh aja, mas, tega seorang ibu melahirkan berat. Kok mau udah berat menyusuinya, melahirkan, menyusui sampai membesarkannya. Maunya tega-teganya. Hajar, kata iblis tuh. Akhirnya dilempar lagi itu iblis Jumratul Wusta. Jadi jangan bayangkan Pak, ngelemparnya itu memang dekat, tapi perjalanan dari Mina menuju Jumrah Ula Wusta Uqabah itu bisa 6 kilo Pak. 6 kilo itu perjalanan yang berat. Ya, ini jamaah haji itu apalagi di sana itu sekarang musim panas sampai 50 derajat. Masya Allah. Kecuali haji yang plus gitu ya, mungkin nggak sampai 6 kilo, paling cuma 1 kilo ya. Gitu tuh merasa itu. Tapi karena banyak orang, nikmat aja perjalanan sana. Masya Allah. Dengan dalam perjalanan itu ngapain? Takbir, semuanya takbir. Karena sudah tanggal berapa tuh? Setelah Wukuf Arafah tanggal 9, kemudian tanggal mabit di Musdalifah, tanggal 10 Idul Adha. Nah, perjalanan itu dari tanggal 11 tuh, hari tasyrik. 11 hari berikutnya itu setan menggoda tuh, nggak kena. Iblis, ini perintah Allah, jangankan anakku, saya pun ikhlas mau disembelih. Wah, lebih geblek lagi. Akhirnya bapak nggak kena, emak nggak bisa kena, barulah Ismail. Ente diperintahkan untuk disembelih, mau-maunya aja itu. Tuhan nyembelih. Ini perintah Allah, iblis. Laknatullah alaih, bismillah, Allahu akbar. Tuh, iblis pun lari, tidak bisa menggoda 3 orang yang imannya kuat. Ini apa nih? Ujian iman. Sebenarnya sedang diuji nih. Ujian iman Ibrahim, ujian iman kepada Siti Hajar, ujian iman kepada Ismail.
Dalam hidup rumah tangga itu pasti melalui ujian. Siapa yang lebih dicintai? Cinta anak apa cinta Allah? Ya kan? Apa yang lebih dicintai? Cinta harta apa cinta Allah? Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Coba lihat ayat 103. Falamma, maka ketika aslama keduanya, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, berserah diri kepada Allah. Wa tallahu lil jabin, dan dia Ibrahim telah membaringkannya, ya, lil jabin, sehingga pelipisnya menyentuh tanah. Ini apa namanya? Pelipisnya, pipinya menempuh tanah. Ismail, ya, Ismail menyentuh tanah. Nah, ini luar biasa ini ujiannya. Bayangin tuh, anak sendiri mau disembelih, ya, disembelih, ya. Nah, dalam riwayat coba kita lihat riwayat hadis Rasulullah SAW menjelaskan, an Simak an Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW ru'yal anbiya fil manami wahyu. Ya, Rasulullah bersabda, mimpi Nabi itu adalah wahyu dari Allah. Jadi kalau Nabi bermimpi itu adalah wahyu dari Allah, bukan apa? Bukan sembarang mimpi. Jadi kalau bapak mimpi menyembelih putra, itu bukan mimpi namanya, itu dari setan itu, Pak. Ya, itu dari setan. Ya, dalam surah Maryam ayat 5455, wazkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbi mardiyya. Ceritakanlah hai Muhammad Rasulullah SAW kepada mereka kisah Nabi Ismail yang ada dalam Al-Quran. Sungguhnya dia adalah seorang yang benar janjinya, dia seorang Rasul Nabi, ia menyuruh ahlinya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan dia adalah orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika keduanya mengucapkan nama Allah, ya, Bismillahi Allahu Akbar, ya, semuanya berserah diri karena ini perintah Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, watallahu lil jabin artinya merebahkan semua wajahnya, ya, ke tengkurup. Jadi wajahnya itu semuanya ke bawah, ke tanah, Pak. Jadi wajah semuanya nih, semuanya wajah Ismail itu ke tanah. Ya, jadi bukannya lehernya begitu, tapi semuanya ke tanah. Supaya apa? Supaya tidak melihat golok pisau yang dibawa oleh ayahnya Ibrahim alaihissalam, dan Ibrahim pun tidak melihat wajahnya, tidak melihat wajah Ismail, supaya meringankan beban. Makanya watallahu lil jabin. Jadi mengurupan wajah, jadi wajahnya diketanahin begitulah. Nah, ketika itu setan dengan berbagai cara untuk menggodanya dengan berbagai cara yang tadi saya sampaikan. Itulah dilempari oleh Ibrahim, oleh Hajar, dan oleh Ismail alaihissalam. Ya. Kemudian ayat yang ke-104. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Dan kami memanggilnya, wahai Ibrahim. Nah, ketika mau apa namanya itu berkali-kali, Pak. Berkali-kali pisau, golok, atau di zaman Nabi Ibrahim itu ya pedang, itu nggak bisa apa? Nggak mempan, kudul. Kayak orang Banten itu ilmu kayak ilmu kebal. Gimana sih ilmu kebal? Nah, saya dulu waktu jahiliyah pernah belajar ilmu kebal. Jangankan kepala, leher, ini sampai lidah pun digolok nggak apa-apa. Kalau sekarang ya ada ampun dah. Nah, ilmu apa tuh? Ilmu setan. Bukannya Nabi Ibrahim berkali-kali malah diperintahkan dalam riwayat yang lain, Ibrahim, hai ayahku, tajamkan lagi. Kok berkali-kali Bismillah Allahu Akbar nggak terus, nggak nembus itu. Jadi semacam leher Ismail itu semacam kayak baja. Gimana sih? Ya kayak baja gitu. Jadi nggak sedikit pun tergores gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, nah itu jadi sampai begitu, Pak. Kenapa? Ini karena perintah Allah. Apa kata Allah? Ya Ibrahim, qad sadaqta ru'ya. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi.
telah membenarkan mimpi dari Allah untuk menyembelih Ismail. Inna kadzalika nazzil muhsinin. Sesungguhnya kami Allah demikianlah membalas bagi orang-orang yang muhsinin, orang yang selalu berbuat baik. Muhsin, orang selalu berbuat baik. Muhsin, ihsan. Ini kategori ihsan ini, muhsin ini adalah lebih daripada orang yang berbuat baik. Maka innallaha yuhibbul muhsinin. Sehingga Allah sayang kepada orang yang selalu muhsin. Ya Pak ya, Masya Allah. Ini luar biasa nih. Nah, akhirnya apa yang terjadi setelah Ibrahim mau nyembelihnya nggak bisa-bisa, kata Allah, wahai Ibrahim, kau telah membenarkan mimpi ini. Ya, ini balasan untuk orang muhsin. Inna haza lahwal bala'ul mubin. Ini adalah ujian dari Allah yang sangat jelas. Jadi ujian dari Allah. Jadi bukan kejam anak sendiri disembelih, bukan. Ini ujian iman. Ujian iman Nabi Ibrahim, ujian iman kepada Siti Hajar, dan ujian iman kepada Nabi Ismail. Makanya disebut muhsinin, orang-orang yang muhsin, terbaik imannya, terbaik amalnya. Masya Allah. Ya, kemudian apa lagi? Ya, wa fadainahu bizibhin azim. Kami menebusnya dengan sembelihan, ya, domba, kambing dari surga azim yang sangat besar. Jadi Allah ganti ketika cukup Ibrahim, cukup ini ujian dari aku. Allah kirimkan langsung dari surga kambing yang sangat besar. Ya, domba yang sangat besar. Masya Allah. Ya, domba yang sangat besar. Nah, itulah. Jadi karena Nabi Ibrahim telah apa? Muhsin. Makanya dalam Al-Quran, muhsinin ini Allah akan memberikan kemudahan dalam setiap orang yang muhsin. Ya, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam surah An-Nazm, wa Ibrahim allazi waffa. Ibrahim telah menyempurnakan janjinya. Ya, jadi Allah ganti dengan domba. Jadi udah selesai. Nah, ketika itulah ya takbir dilakukan oleh Ibrahim, oleh Ismail. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, itu di tanggal berapa? Sampai ditinggal tanggal 13 itu. Jadi dari tanggal 10 Zulhijjah tidak bisa disembelih. Tanggal setan menggoda terus kan? Tanggal 11 digoda oleh setan kepada siapa? Si Hajar, kemudian istri Nabi Ibrahim, dan kepada Ismail berkali-kali tuh. Ya. Nah, akhirnya diganti oleh Allah dengan apa? Nah, diceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir, kambing gibas berbuli putih, gemuk, bertanduk. Ya, bertanduk, gemuk, dari surga langsung Allah kirimkan untuk penggantian apa? Penggantian Ismail untuk disembelih. Ya. Dalam riwayat Abdullah ibnu Utsman dari Sa'id ibnu Zubair bahwa kambing kibas ini telah digembalakan di surga selama 40 tahun. Masya Allah. Berarti umurnya banget ya, kambing besar. Masya Allah. Nah, di mana disembelihnya? Yaitu di Mina, di lereng Bukit Sabir, tempat Nabi Ibrahim menyembelih tebusan anaknya. Ya, tuh, jadi diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini banyak riwayat-riwayat yang lain, panjang sekali. Nah, jadi dalam ketika Rasulullah SAW menceritakan mengirim utusan kepada Utsman, pemegang kunci Ka'bah, seorang wanita bertanya pada Utsman, mengapa Nabi SAW memanggilmu? Maka Utsman menjawab, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku melihat sepasang tanduk saat memasuki Ka'bah, dan aku lupa untuk memerintahkan kepada agar menutupi dengan kain. Karena itu tutupilah sepasang tanduk dengan kain, sebab tidak patut bila dalam Ka'bah terdapat sesuatu yang mengganggu kehusuan orang sholat di dalamnya. Nah, tanduk itu kalau waktu itu masih ada di dalam Ka'bah, ya, itu kan. Nah, itu. Jadi ketika zaman Nabi Ibrahim, tanduk itu masih ada. Tanduk apa? Tanduk kambing pengganti Ismail yang disembelih oleh
Ibrahim alaihissalam. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Kami tinggalkan ya pujian kepada Nabi Ibrahim, Ismail dan Hajar alaika atasnya Nabi Ibrahim fil akhirin, generasi setelahnya. Generasi setelahnya diberikan apa? Allah memberikan pujian kepada ketiga orang ini. Ya, Ibrahim, Ismail dan Siti Hajar. Insyaallah. Dan itu dilakukan oleh kita semua, Pak. Ibadah haji, kemudian ibadah kurban, Masya Allah. Jadi sejarahnya begitu ya. Sejarah kurban itu seperti itu. Ini ayat yang menjelaskan tentang rentetan ya kurban. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit apa sih syarat-syarat kurban. Pertama, syarat keyakinan. Syarat orang yang berkurban dan orang yang menyembelih kurban itu harus muslim. Jadi kalau misalnya panitia kurban mendapatkan kambing, sapi dari orang yang bukan Islam, tidak sah. Ya, jangan loh, tidak sah. Apa tidak sah? Artinya kurban itu masa nanti namanya disebutkan. Yang kedua, syarat niat dan tujuan. Jadi orang berkurban itu niatnya harus karena Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan berkurban. Jadi karena Allah, bukan karena niat ingin disebut dermawan, bukan karena ingin dipilih jadi anggota DPRD misalnya, caleg, ingin dipilih jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden. Jangan karena itu. Jangan motif-motif bisnis atau tujuan-tujuan politik. Syarat ya kurban. Kemudian syarat yang ketiga, syarat hewan. Hewannya sudah ditentukan, jadi jangan diganti-ganti, yaitu onta, sapi dan kambing. Ya, itu syarat kurban. Jadi tidak bisa binatang lain. Kalau onta usianya 5 tahun, kalau sapi usia 2 tahun, kalau kambing usianya 1 tahun atau 6 bulan. Syarat binatangnya harus sehat, ya, tidak cacat, tidak sakit, tidak pincang, tidak buta, tidak rabun, ya, tidak kupingnya belah, ya, dan seterusnya. Benar-benar sehat kambingnya, sapinya, ontanya, ya. Nah, dulu ada pertanyaan, Ustadz, satu sekolah pesantren kelas, ya, ngasih nih 100.000 untuk kurban, katanya kan. Kurban itu bukan kurban namanya, pendidikan kurban. Kalau kurban itu ya 1 orang, bukan 1 kelas 30 orang, ya. Itu bukan kurban, tapi pendidikan kurban. Harus, makanya kalimatnya kalau permintaan dari sekolah itu, pesantren itu harus pendidikan kurban. Kalau kurban ya mampu 1 ekor kambing 1 orang. Kemudian syarat waktu. Waktu pelaksanaan kurban itu sejak selesai sholat Idul Adha sampai tanggal 13 sebelum maghrib. Ya, nih besok hari Jumat, maka Jumat besok kita tidak ada pengajian ya, karena sholat Idul Adha. Jadi Jumat depan tidak ada pengajian, kita sholat Idul Adha, selesai sholat kurban sampai tanggal 13 bulan Zulhijjah. Jadi 4 hari, 10, 11, 12, 13 sebelum waktu maghrib. Kemudian syarat doa. Nah, doanya Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma minka walaka. Ini kurban darimu ya Allah, untukmu. Ya Allahumma inna min fulan bin fulan. Kurban ini dari siapa? Namanya disebutkan. Syarat pembagiannya beda dengan zakat. Pembagian itu 1/3 untuk yang berkurban, 1/3 untuk fakir miskin, dan 1/3 untuk masyarakat sekitar. Nah itu ya Pak ya. Ini sejarahnya seperti itu dan syaratnya seperti itu. Jadi beda dengan zakat. Jadi kurban itu berbeda ya. Kecuali kurban nazar. Kurban nazar itu tidak boleh dimakan oleh yang berkurban. Nazar itu kurban wajib. Ulama berbeda pendapat tentang hukum kurban. Pertama, fardu ain. Ini pendapatnya ya Imam Abu Hanifah. Setiap muslim wajib berkurban. Yang kedua, fardu kifayah, yaitu mazhabnya Syafi'i. Sebagian pendapat wajib Syafi'i, fardu artinya setiap warga, setiap
keluarga, setiap RT kalau nggak ada yang berkorban, dosa lah satu keluarga itu. Yang ketiga, hukum Quran itu sunnah muakkad, sangat dikuatkan kewajibannya, sunnahnya mendekati wajib, sunnah muakkad. Ya, ini sejumhur ulama. Ya, man wajada sa'atan, siapa orang memiliki kemampuan, lam tudahi, tidak mau berkorban, la taqrabanna musalla, jangan mendekati musola masjid kami. Saking pentingnya kurban. Ya. Nah, kemudian ayat selanjutnya, salamun ala Ibrahim, keselamatan atas Ibrahim. Kadzalika nazil muhsinin, demikianlah kami Allah membalas orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang muhsin, orang-orang yang selalu berbuat baik. Itulah Allah berikan balasannya dengan kambing dari surga, kibas dari surga yang diberikan dimakan. Nah, ketika suara Ibrahim, suara Ismail, takbirnya Allahu Akbar membawa kambing ke rumah, itu siapa? Siti Sarah gembira. Makanya dia bertakbir gimana? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, itu ya kan? Itu takbir yang dibaca oleh Siti Hajar. Itu sejarah takbir itu begitu, Pak. Setelah pengorbanan itu. Makanya takbiran Idul Adha ini lebih panjang dibandingkan Idul Fitri. Sejak tanggal 9 bulan Zulhijjah sampai tanggal 13 bulan Zulhijjah. Jadi selesai sholat wajib, kita disunahkan bertakbir. Ya. Kemudian innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya dia Ibrahim termasuk hamba-hamba Allah yang mukmin. Hamba-hamba Allah yang mukmin karena diberikan oleh Allah kekuatan untuk melaksanakan ujian yang sangat amat berat. Makanya ujian Nabi Ibrahim itu beratnya luar biasa, Pak. Mulai dari dia mencari Tuhan, kemudian bapaknya tukang bikin Tuhan, patung-patung, ya, diuji oleh Allah, dibakar hidup-hidup oleh Namrus, diuji oleh Allah, ya, untuk untuk khitan, padahal usianya 80 tahun. Bayangin, usianya khitan sunat Nabi Ibrahim 80 tahun, Pak. Itu udah keras sekali ya. Ya, dengan kampak lagi. Wah, sebil kudum dengan kampak. Bayangkan aja tuh. Usia 80 tahun, perintah khitan dengan kampak. Kemudian perintah untuk menyembelih putranya Ismail. Nah, inilah luar biasa. Makanya ketika kita melaksanakan ibadah haji itu ada namanya maqam Ibrahim. Maqam itu bukan makam, bukan ini ya, bukan kuburan. Makam itu tempat berpijaknya kaki Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Ka'bah itu, Pak, pernah hanyut ketika di zaman Nabi Nuh karena banjir besar, diangkat Ka'bah ini ke langit di Baitul Ma'mur. Itu dijadikan tawafnya malaikat. Nah, kemudian dibangun kembali oleh Ibrahim dan Ismail. Nah, ketika berduanya membangun itu ada pijakannya karena sampai tinggi kan, supaya sampai tinggi. Nah, pijakan itulah maqam Ibrahim. Makanya sekitar itu namanya Hijri Ismail, kan ada Hijri Ismail kan di sekitar Ka'bah itu. Itulah ceritanya begitu, Pak. Hijri Ismail, maqam Ibrahim. Ya, cuma orang-orang kadang-kadang ingin megang gitu ya. Ya kan ada tengah-tengah, kalau kenapa tawaf kok nggak lurus semuanya pas putaran-putaran di maqam Ibrahim itu, kita tuh agak lama gitu kan ya. Kenapa? Karena di situ ada banyak orang-orang ingin megang, ingin berdoa. Kalau yang cuma berdoa doang ya boleh, silakan, tapi kan mengganggu orang yang sedang tawaf. Itu terjadi kan. Jadi pengen tawaf lagi, Pak. Jadi ibadah satu-satunya tempat tawaf ya di situ, di Ka'bah Baitullah. Jadi kalau Bapak nanti Allah takdirkan bisa haji umroh ke Masjidil Haram, jadi salah satunya masjid kita boleh meninggalkan sholat tahiyatul masjid adalah di situ, karena lebih utama tawaf. Jadi lebih utama tawaf dibandingkan sholat sunnah tahiyatul masjid. Kenapa? Karena di situ satu tempat di dunia. Ya, kenapa dibatasi jamaah haji? Karena kalau misalnya semua jamaah haji tawaf semuanya, ya,
Kenapa ada gelombang satu, ada gelombang kedua itu haji kan? Supaya jangan kredit. Kalau misalnya ada 1 juta orang tawaf di tempat yang sama, itu bisa jalannya lambat itu. Karena jutaan keinjek-injek kan. Makanya ada orang yang ingin mendapatkan mencium Hajar Aswad meninggal karena terinjak-injak oleh jamaah yang lain. Ya, makanya hati-hati ya, jamaah jutaan begitu. Masya Allah, tabarakallah. Mari kembali lagi. Ya, innahu min ibadinal mu'minin. Kemudian 112. Wa basarna'u bi Ishaq nabiyyan minas shalihin. Kami kabarkan berita gembira berikutnya, yaitu dengan kelahiran Nabi Ishaq, seorang nabi minas shalihin, dari orang-orang yang saleh. Siti Sarah pun melahirkan ya seorang anak yang diberikan nama Ishaq. Dari keturunan Ishaq inilah nanti Bani Israel. Nabi Ishaq, dari Nabi Ishaq dia nikah keturunan namanya Nabi Yakub, dari Nabi Yakub Nabi Yusuf, terus sampai ke Nabi Musa dan Nabi Isa, dari Nabi Ismail terus Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sejarahnya, Bang. Kemudian ayat terakhir, ayat 113. Wa barakna alaihi wa ala Ishaq. Kami memberikan keberkahan atasnya Nabi Ibrahim wal Ishaq, dan atas Nabi Ishaq alaihissalam. Wa min dzurriyyatihima, dan dari keturunan keduanya. Siapa keturunan Nabi Ibrahim? Nabi Ishaq. Muhsinun wa zalimun li nafsi mubin. Jadi ada orang yang muhsin, orang mukmin, ada orang yang zalim. Jadi keturunan Nabi Ishaq ini memang enggak semuanya muhsin, enggak semuanya mukmin, ada yang kafir. Itulah namanya kelompok Bani Israel Yahudi. Itu keturunan orang-orang yang zalimun, orang yang zalim, ada yang muhsin, ada yang zalim. Li nafsi, terhadap dirinya sendiri, mubin, sangat jelas, sangat nyata. Ya, ini sejarahnya, Pak. Jadi sejarah kurban itu panjang. Tapi sejak nanti insya Allah di hari Selasa kita akan bahas kurban sejak Nabi Adam alaihissalam. Kalau ini kan Nabi Ibrahim, nanti insya Allah di surah lain kita akan bahas sejarah kurban dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kurban itu ibadah yang panjang sejarahnya. Nabi Adam, kemudian Nabi Ibrahim, lalu disempurnakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada yang tanya, kurban yang paling utama itu apa? Tentunya yang paling bagus dan paling besar, yaitu onta. Nah kita nih sholat ke masjid sali Jumat, itu ada yang dapat pahala korban onta, ada yang pahala korban sapi, ada yang pahala korban kambing. Siapa yang mendapatkan pahala korban onta? Yang ke masjid sekitar waktu duha, mungkin sekitar jam 8, jam 9 sudah ada di masjid. Orang tua-tua kita dulu tuh, itu pahalanya sama dengan korban onta. Ya, nah siapa yang mendapatkan pahala korban sapi, dia tidak mampu berkorban Idul Adha, tapi dia sholat Jumat, masuk ke masjid jam 10, antara jam 10-an. Ya, jam 10-an itu pahalanya sapi. Siapa yang mendapat pahala kambing, korban kambing, yaitu jam 11. Berarti onta, sapi, kambing udah nggak ada yang dapat nih sekarang. Soalnya masjid baru mulai ada itu orang jamaah banyak, udah mau azan. Nah, siapa yang dapat pahala itu, yang nggak ada yang dapat tuh. Coba sekarang ke dia. Ya, jangankan di kantor-kantor. Saya kan khutbah pernah di kantor tuh, masjid yang di sekitar kantor. Di kampung-kampung kita aja, Masjid Nurul Jihad, Masjid Ar-Rahmat, Masjid At-Taubah, pernah nggak ada yang jam 8 sudah ada di masjid zikir? Ada nggak yang jam 9 sudah ada di masjid berzikir? Ada nggak yang jam 10 sudah aja di masjid berzikir? Ada nggak jam 11? Udah jarang. Nah, dulu ada seorang profesor namanya Profesor Harun Nasution, rektor UIN IAIN waktu itu dia sejak jam 10. Pak Amin Rais jam 9, jam 10 itu sudah ada di masjid kalau hari Jumat. Kemudian siapa tuh? Buya Mufasir ya. Buya Mufasir tuh pernah ada jamaah ingin silaturahim jam setengah 10. Dia buru-buru ke masjid. Saya sudah kesiangan. Jam setengah 10 ke masjid hari Jumat udah kesiangan. Masya Allah. Kalau kita
Hari Jumat ke masjid jam berapa? Udah azan, udah malakan khutbah. Ya, Pak. Jadi nggak dapat pahala korban pahala korban onta, sapi, kambing, dapat pahala korban apa itu? Ayam, telurnya juga enggak. Jadi pahalanya tertutup tuh. Malaikat menutup pahala tadi karena apa? Karena kita ke masjidnya sudah mulai azan, bahkan qomat, bahkan sudah khutbah Jumat baru sampai. Nah, ini ada pertanyaan Ustadz. Hari Idul Adha ini kan hari Jumat. Katanya ada pendapat kalau sudah Idul Adha nggak usah sholat Jumat. Iya, ada memang, ada hadisnya. Ini mazhab Hambali. Mazhab Hambali itu membolehkan kalau sudah sholat Idul Adha tidak usah sholat Jumat. Tetapi di zaman Nabi itu kan karena hadisnya berdasarkan di zaman Nabi itu orang masjid jauh ke kampung-kampung, misalnya orang-orang Baduy, kalau balik lagi itu udah ketinggalan. Dia paginya sholat Idul Adha atau Idul Fitri, balik lagi ke masjid, kalau sudah pulang balik lagi itu sudah ketinggalan, nggak keburu sholat Jumatnya. Kalau kita mazhab Syafi'i, tetap kita diwajibkan sholat Jumat. Ya, makanya kurbannya kalau bisa selesai sholat Jumat, karena khawatir sholat Jumat kita terputus sholat Idul Adha, tapi tetap kita sholat Jumat ya ke masjid ya. Ya, tapi ada yang bercanda, Ustadz. Alhamdulillah Ustadz, kalau misalnya nggak ada sholat Jumat, amplop kita sedikit. Nah, ada aja. Kan bisa dua kan, amplop Idul Adha dan amplop sholat Jumat. Ya. Ya, padahal mah amplop dibakar, dibuang. Ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita baca hari ini menambah semangat kita untuk berkurban ya di hari raya Idul Adha insyaallah.